Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TIK dalam dunia pendidikan. Apa saja sih TIK dalam dunia pendidikan itu? Untuk apa TIK? Nah, dalam dunia pendidikan kita tidak asing lagi dengan TIK. TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga guru dan siswa tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu. Kemudian, apa peran TIK? Peran TIK yaitu 1. Skill dan kompetensi, 2. Infrastruktur pembelajaran, 3. Sumber bahan belajar, 4. Alat bantu dan fasilitas pembelajaran, 5. Pendukung manajemen pembelajaran, 6. Pendukung keputusan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita juga akan membahas manfaat TIK dalam pembelajaran ya. Yang pertama yaitu komunikasi. TIK sebagai media komunikasi yang efektif, jadi guru bisa memanfaatkan TIK tersebut. 2. Akses informasi. TIK sebagai bahan media mengakses dan mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan pembelajaran. TIK sebagai media untuk mendokumentasikan proses belajar dan hasil pembelajaran. 4. Media presentasi. TIK sebagai media untuk mempresentasikan proses pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. TIK sebagai media untuk melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Pada saat ini pembelajaran blended learning bisa memanfaatkan TIK dengan media belajar. TIK sebagai media untuk pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian 7. Motivasi belajar. Tentunya siswa atau peserta didik dapat lebih termotivasi untuk pembelajaran. Kemudian yang ke-8, literasi digital, ketertarikan sikap dan kemampuan menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola. Jadi, siswa atau peserta didik dan guru dapat mengaksesnya. E-learning, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan smartphone dan anak-anak juga bisa belajar dari rumah. Pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh seperti saat pandemi sekarang ini. Dengan menerapkan distance learning, manfaat TIK untuk belajar dari rumah atau PDR yaitu dengan memanfaatkan WhatsApp, Telegram, Google Form, Google Classroom, BSE, email, web belajar, quizzes maupun yang lainnya. Metode pembelajaran juga dapat memanfaatkan TIK sebagai satu tujuan pembelajarannya, proses penerapan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran tentunya. Evaluasi pembelajaran ini kita akan menggunakan quizzes. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui quizzes? Apa itu quizzes? Mari kita berkenalan dengan quizzes. Quizzes adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, quizzes di sini bisa kita manfaatkan sebagai evaluasi, di mana dalam pembelajarannya evaluasi ini bisa berbentuk game. Jadi anak-anak tidak merasa bosan dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan proses evaluasi dari pembelajaran yang telah kita berikan. Anak-anak merasa senang dan tidak bosan melihat tulisan saja. Mereka akan merasa tertantang. Nah, fitur-fitur quizzes di sini ada 1. Kecepatan siswa. Pertanyaan muncul di layar masing-masing siswa
sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dengan langkah dan kecepatan setiap siswa masing-masing, dan para siswa dapat meninjau jawaban mereka di akhir. Jadi mereka bisa melihat hasil mereka sendiri langsung. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya, dalam kecepatan siswa ini ada nilai tersendiri tiap-tiap siswa. Yang kedua yaitu bring your own device, yang artinya tiap siswa dapat menggunakan perangkatnya sendiri. Jadi quizzes ini dapat dimainkan oleh siswa menggunakan segala jenis perangkat dengan browser, termasuk perangkat komputer, laptop, tablet, maupun smartphone yang dimiliki oleh para siswa. Jadi sangat mudah dalam akses penggunaannya ya Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian fitur quizzes yang ketiga yaitu jutaan quiz publik. Di dalam quizzes tersebut terdapat jutaan quiz publik yang telah dibuat. Jadi guru-guru yang seluruh dunia ini telah membuat jutaan pertanyaan hebat tentang quizzes setiap harinya. Upaya komunitas ini menghasilkan konten hebat yang dapat digunakan semua orang. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan pertanyaan yang sudah tersedia dalam quizzes. Selain itu Bapak Ibu semuanya juga dapat membuat soal sendiri yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian fitur yang keempat yaitu editor quiz. Nah, di sini ya Bapak Ibu semuanya, editor quizzes adalah editor quiz yang paling hebat di dunia. Nah, ini menurut pendapat kami. Jika Bapak Ibu semuanya tidak berkenan, mohon maaf ya. Jadi yang kelima, tidak repot membuat kuis. Kita bisa mengumpulkan pertanyaan dari kuis apapun dengan mudah dan menambahkan gambar dari internet secara otomatis, menyimpan proses yang belum selesai, dan banyak fitur lainnya. Di sini tadi sama dengan editor kuis ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dari kuis yang ada bisa kita edit, bisa kita tambah, bisa kita kurangi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam kegiatan evaluasi. Kemudian fitur quizzes yang keenam yaitu laporan. Quizzes memberi Anda laporan siswa di kelas yang terperinci untuk setiap kuis yang kita lakukan. Kita juga dapat mengunduh laporan sebagai kumpulan data dalam bentuk Excel. Tentu sangat memudahkan kita semua ya Bapak Ibu dengan penggunaan quizzes ini. Kemudian bagaimanakah kita dapat mengaksesnya? Perangkat untuk membuka quizzes sangat banyak dan sangat mudah sekali. Yang pertama, kita bisa membukanya melalui smartphone, tablet, laptop, komputer maupun smart TV. Jadi Bapak Ibu guru semuanya hanya bisa mengirimkan link soal evaluasi yang telah Bapak Ibu kerjakan kepada peserta didik, kepada siswa semuanya. Kemudian siswa dapat mengaksesnya melalui link tersebut di smartphone maupun perangkat komputer masing-masing. Jadi ini hemat waktu sekali ya Bapak Ibu semuanya. Nah, membuka quizzes caranya, kalau kita sebagai guru kita bisa menggunakan quizzes.com dengan satu syarat, kita harus memiliki akun dan kita harus login. Tetapi untuk para siswa bisa join di joinquizzes.com. Siswa tidak harus memiliki akun dan tidak perlu login. Jadi siswa hanya mengeklik link yang telah dikirim oleh Bapak Ibu guru sekalian. Sampai di sini dulu Bapak Ibu semuanya perkenalan kita dengan TIK dalam dunia pendidikan dan khususnya pembuatan quizzes. Di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang pembuatan akun di quizzes,
membuat soal-soal di kuisis, bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswa dan bagaimana cara kita mengetahui hasilnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.